Persepupuan adik kakak kalau ketemu ya kayak gini nih, selalu ngakak bareng. Halo bunda-bunda dan besti-besti kesayangan aku semuanya. Ketemu lagi dengan aku, Mama Lia. Selain aku hobi vlog masak-masak, aku juga punya rutinitas lain loh. Rutinitas pagiku ya seperti ibu-ibu pada umumnya, masak, riweh, nyiapin makanan buat anak, nyiapin makanan buat suami, nyapu, nyuci baju, mandiin anak. Aktivitas setiap pagi pada umumnya ibu rumah tangga. Dan setelah semuanya itu selesai, biasanya 3 hari sekali aku selalu ngapelin adik sepupu aku ini. Bercanda ya. Lebih tepatnya itu 3 hari sekali aku belanja di tokonya adik sepupu aku. Setiap kali belanja ke sini itu tak luput dengan bercandaan-bercandaan ya, biasalah ya emak-emak, dan kita itu kan para ciwi-ciwi ya kan. Jadi setiap kali ketemu itu ada aja yang dibahas. Entah itu bahas anak, entah itu bahas suami. Tapi yang paling utama itu kita selalu bahas apa, ayo? Makanan. Karena kita berdua itu paling hobi makan, 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 makan. Nah, tuh udah disiapin cemilan aja nih. Mana nggak seneng coba setiap kali belanja ke sini selalu disediain cemilan. Entah itu es, entah itu cemilan molen, entah itu jajan-jajanan lainnya. Seneng nggak tuh? Nggak semua orang yang belanja di sini dikasih cemilan ya. Cuma sama sepupu dan kerabat-kerabat lainnya aja. Jangan pada minta loh ya. Nggak cuma emaknya aja yang dibeliin cemilan. Adik Cici juga dapat jatah loh dari Tante Laini dan adik Nah. Definisi Lia kecil dan Leni kecil. Dulu masa kecilnya kita itu juga kayak gini, kayak mereka berdua, mirip banget. Kok bisa udah berumah tangga, sama-sama dikasih anak cewek lagi. Nggak terasa dari tadi tuh cerita-cerita ya soal persepupuan dan soal anak. Tahu-tahu udah selesai aja ini belanjaan. Oh iya, bunda-bunda ini dari kemarin ditunggu sharingnya soal menu makanan, nggak ada ya yang komen soal resep-resep makanan gitu. Nggak apa-apa deh, tetap aku tunggu ya para bunda-bunda kesayangan untuk resep-resep menu makanannya. Oke, ini aku lanjut sama adik sepupu aku, dibantuin juga. Ditatain semua belanjaan aku di sepeda. Terima kasih banyak adikku. Dan ini di tengah perjalanan itu aku lupa sesuatu. Untungnya ketemu sama suami, jadi dia yang aku suruh balik. Saking asiknya belanja sambil cerita-cerita, sambil makan-makan, jadi lupa deh disuruh beli bakso sama aku. Untung aja suami mau aku suruh balik dan beliin bakso. Jadinya aku nungguin mereka berdua di tengah hutan deh. Oke, dan ini sudah sampai rumah, barang belanjaannya diturunin semua sama Padahal suami. Dia baru pulang kerja loh. Dan dia bergegas ganti baju langsung bantuin nata belanjaan aku. Ya inilah rutinitas setiap hariku bunda-bunda semuanya. Kalau bunda-bunda semua itu habis rutinitas pagi, nyiapin makan suami, nyiapin makan anak, nyapu, nyuci. Setelahnya itu ngapain nih bunda-bunda? Karena sekarang aku pure jadi ibu rumah tangga. Kerjaannya juga cuma gini-gini aja. Ngomong toko kelontong ini toko punya emak aku ya bunda-bunda, bukan punya aku pribadi sendiri. Jadi aku cuma bantuin nerusin, bantuin belanja, bantuin nata barang. Karena emak juga punya kesibukan sendiri. Setiap harinya itu dia ke sawah, ke Tegal. Jadi urusan rumah sama urusan toko kecil ini diserahin ke aku. Sebenarnya kalau lagi lihat-lihat orang-orang pergi ke kantor kerja gitu tuh juga meskipun sekarang udah pure jadi ibu rumah tangga, setidaknya dulu udah pernah merasain kerja, dulu juga udah pernah ngerasain jauh dari anak karena aku lebih memilih kerjaan jadi aku. Sekarang nggak mau pusing mikirin perkataan orang lain. Kok sekolah tinggi-tinggi nggak kerja, kok sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga dan bla 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 bla. Nggak mau mikirin perkataan itu lagi karena setiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Untuk saat ini aku cuma ingin fokus ke konten aku dan ingin fokus ngebesarin toko ini. Dari toko inilah, dari toko kecil inilah orang tua aku bisa menyekolahkanku. Selain orang tua aku itu petani, alhamdulillah orang tua aku juga punya toko kecil. Sekarang giliran aku untuk berbakti, giliran aku untuk gimana caranya bisa membahagiakan kedua orang tua aku, gimana caranya untuk membesarkan toko ini yang sudah membantu sekolah aku. Kalau bahas orang tua itu nyesek sampai nggak bisa ngomong karena dikiranya orang-orang itu enak ya, orang tuanya masih sehat, masih bisa bantuin. Mereka semua nggak tahu aja nyeseknya jadi aku. Semua anak pasti ingin membahagiakan orang tuanya. Semua anak pasti ingin melihat kedua orang tuanya hidup berkecukupan,
hidup enak. Semua anak pasti menginginkan kedua orang tuanya bisa istirahat, tidak kerja terus-menerus ke sawah dan lain-lain, dan bisa menikmati hidup di masa tuanya. Semoga perjuanganku untuk kedua orang tuaku bisa membuahkan hasil di FB Pro ini. Bismillah, aku pasti bisa. Semangat juga buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang berjuang sama seperti aku. Terima kasih juga yang sudah menonton vlog-vlog aku dan yang selalu support aku. Semoga kalian semua diberikan selalu kesehatan dan murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa semuanya, ketemu lagi dengan vlog-vlog aku berikutnya.